Hai guys, welcome to Diaptura Channel yang akan membahas seputar dunia perfilman. Bareng gue Reta di segmen Diary Diaptura Series. Oke, di segmen Diaptura Series kali ini gue akan membahas tiap episode dari series yang akan gue review kali ini adalah Law School. Oh my god, kita udah familiar banget lah ya tentang drama Korea yang satu ini dengan mengangkat tema sekolah hukum atau fakultas hukum. Kalau di episode kedua itu sampai dimana si yang pratesnya itu atau Profesor Yang menuduh atau sepertinya dia bekerja sama dengan seseorang untuk menjerumuskan bahwa Han Junwi adalah salah satu tersangka yang bisa diinspeksi di balik kejadian terbunuhnya si Profesor So Byung Ju ini. Gue jujur cukup kaget masalah ini. Tapi karena kurang kuatnya bukti-bukti atas persepsi-persepsinya si Yang Prates ini terhadap tuduhannya ke Han Junwi, akhirnya penyelidik dan juga para polisi itu mengadakan otopsi ulang kepada mayatnya So Byung Ju. Tapi di sini guys, yang bikin gue kaget tuh, kayaknya si ganteng yang satu ini menunjukkan gerak-gerik yang agak mencurigakan gitu. Misalnya dia ngambil kacamata cadangan punya si So Byung Ju itu pada saat kejadian. Terus kenapa dia tuh seolah-olah kayak nantangin banget gitu, kayak ya udah cari aja sendiri. Oh, gue nggak terbukti bersalah. Mencurigakan banget nggak sih guys? Coba guys kalian komen di bawah. Kira-kira siapakah pembunuhnya? Apakah memang si Yang Prates ini atau mungkin si ganteng Han Junwi? Coba guys komen di bawah. Oke, setelah gue nonton episode 3 sebenarnya 50-50 sih, karena semua orang yang terlibat di dalam drama tersebut itu punya kesempatan untuk terlibat juga di balik pembunuhannya Profesor So Byung Ju. Kayak misalnya si So Ji Ho. Ini kan gue sebenarnya udah curiga sih dari awal karena nama marganya aja sama gitu, sama-sama So. Terus dia yang ternyata memihak kepada si Yang Prates ini dengan memberikan informasi bahwa ternyata si Han Junwi ini mempunyai barang bukti yaitu kacamatanya si So Byung Ju. Tapi di sini tidak membuktikan 100% bahwa si Han Junwi ini adalah pelaku utama di balik terbunuhnya si Profesor So. Karena kalau misalnya kalian tahu si kayak ini kacamatanya tuh nggak hilang gitu, tetap masih ada gitu kan. Yang bikin gue kaget lainnya adalah si Lee Man Ho ini kenapa neror adiknya si Kang Sora. Maksud gue, apa dia punya motif lain gitu loh? Kenapa harus adiknya si Kang Sora gitu? Coba guys, kalau misalnya kalian tahu komen di bawah. Soalnya sumpah gue kaget banget, serem aja gitu. Tiba-tiba dia nemplok di deket jendela pas adiknya lagi fotonya si Lee Man Ho itu. Kayak sumpah itu kaget banget sih gue jujur. Nah, kasus si Lee Man Ho ini ternyata sedikit mengingatkan gue terhadap kasus yang pernah terjadi di Korea. Ternyata kasus Lee Man Ho ini mengadaptasi dari kasus yang real terjadi dengan Cho Dong Suk. Kalau misalnya kalian tahu Cho Dong Suk, nah dia itu adalah salah satu pelaku yang memerkosa anak kecil, tetapi dia itu memanipulasi hukum serta masa tahanannya itu nggak adil gitu. Jadi tahun 2020 kemarin dia sempat keluar dari penjara. Nah, di sini gue tuh ngerasa kayak ternyata ini tuh ada meaning yang cukup deep gitu loh. Kayak pada saat si Yang Pratesnya itu bilang kalau jangan pernah menyimpulkan dari apa yang kamu lihat atau apa yang kamu dengar saja gitu kan. Kayak aduh keren banget guys. Terus nih di akhir-akhir menit-menit terakhir tiba-tiba pada saat si Yang Pratesnya ini di penjara terus dia mau mandi gitu kan, tiba-tiba ada orang yang gak dikenal membunuh Yang Jung Hoon.
dan dia kehabisan banyak darah. Ya bisa kita bilang kritis keadaannya sampai dia tuh membutuhkan bantuan banyak darah yang bergolongan darah O negatif. Tapi ternyata yang kayaknya satu-satunya gitu ya yang punya golongan darah O negatif itu cuma Lee Man-ho. Gue tuh tepuk tangan dan jadi tuh bukan karena ada satu lagi guys yang bikin gue terkejut, bener-bener terkejut, yaitu pada saat Lee Man-ho nelfon Han Junwi kalau misalnya dia pemilik darah O negatif, akankah dia menyumbangkannya atau enggak, karena dia pengen dengar pendapatnya si Han Junwi, dan Han Junwi bilang gak perlu donorin darah lo. Sumpah guys, gue kaget banget pada saat si Han Junwi-nya bilang kayak gitu, which is berarti dia nggak mau menyelamatkan si yang Krates itu. What the hell? Kayak, please jangan bilang si ganteng itu adalah pembunuh aslinya. Gue nggak bisa gue. Nah oke, cukup bersedihnya, langsung aja kita ngomongin next episode-nya, which is episode 4 itu akan terjadi apa. Kayaknya sih si yang Kratesnya itu bakal tetap selamat sih, cuma gue masih bingung aja kenapa si Han Junwi itu bilang kayak gitu. Terus ada beberapa scene di previewnya itu kalau misalnya dia bilang bahwa aku membunuhnya. Kayak kalau misalnya gitu dipikir-pikir lagi, nggak mungkin gak sih kalau misalnya pencuri bilang kalau misalnya dia itu pencuri kan. Terus abis itu ada yang scene-nya juga mengatakan bahwa ternyata si Han Junwi-nya itu mengundurkan diri dari Fakultas Hankuk itu. Coba guys, menurut kalian episode selanjutnya tuh bakal semengerikan apa? Komen di bawah. Jadi gue tuh makin banyak lagi nih kayak ini siapa nih sebenarnya yang belum gitu, antara si yang Krates ini atau mungkin si Han Junwi dengan segala teori-teori yang ternyata mengarahkan banget kalau misalnya pembunuhnya ada si Han Junwi, atau mungkin So Ji Ho yang kita tahu sebagai teman dekatnya si Han Junwi dan dia kayaknya juga agak rival gitu sama si Han Junwi masalah nilai-nilai kayak gitu. Oke guys, segitu dulu review mengenai Law School episode ketiga. Kalau misalnya kalian ada opini, pendapat lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oh iya, buat kalian juga yang belum subscribe, klik tombol subscribe yang ada di bawah, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info update terbaru dari Diatura. Jangan lupa juga untuk tinggalin tombol like-nya dan tunggu konten-konten menarik kita berikutnya. Bye!